Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Bisyari, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 tahun 2025, IAT B. Kami dari kelompok 12, mata kuliah Teori Sosial dan Humaniora, akan membawakan tema dari teori Jean Baudrillard. Apa saja, yaitu terdiri dari 3, simulakra, simulasi, dan hiperrealitas. Adapun kelompok 12 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Nuha Anwar, itu yang paling bawah. Kemudian Sofia Arina Manasikana. Kemudian ada lagi Mbak Husnul Khatimah. Dan langsung saja kita akan masuk pada materi simulakra, simulasi, dan hiperrealitas. Kita akan memulai dengan definisi-definisi dan contohnya terlebih dahulu. Yuk, cek it out. Oke. Tahan dulu sebelum kita memahami definisi dari simulacra, simulasi, dan juga hiperrealitas. Kita harus memahami dulu mengapa kajian teori Baudrillard ini menjadi muncul di materi sosial dan humaniora ini. Nah, sebab Baudrillard ini mengkritik kondisi sosial dan budaya, atau dalam kasus kita dikenal dengan humaniora, itu bisa jadi kita sebut dengan budaya. Sosial itu teori yang berfokus pada interaksi masyarakat antar sesama. Sedangkan humaniora merupakan teori yang membahas fokusnya kepada interaksi antar masyarakat dengan adat, dengan budaya, dengan makna, dengan representasi. Nah, jadi Baudrillard ini ingin mengatakan kepada masyarakat modern merupakan objek yang dia kritik. Nah, masyarakat modern itu dengan kacamata sosiologi bahwasanya dengan kacamata interaksi antar sesama, yaitu bahwasanya masyarakat modern sekarang sudah tidak lagi hidup dengan kondisi real, tapi menggunakan citra dan tanda. Tidak lagi saling berinteraksi nyata, namun dengan simbol-simbol, dengan tanda, dengan media. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam ketika kita sudah masuk ya. Lalu dalam kacamata humaniora, masyarakat lebih mempercayai budaya atau adat istiadat atau kebiasaan yang sering kita gunakan padahal kondisinya tidak nyata. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Mari simak terus, check it out. Baik, kita telah memasuki materi utama dari teori Baudrillard. Yang pertama, definisi dari simulacra. Simulacra merupakan tiruan realitas tanpa acuan asli. Artinya, citra atau simbol-simbol yang beredar tidak lagi merujuk pada kenyataan sebenarnya. Saat banyak tanda dan gambar menumpuk hingga batas antara nyata dan palsu kabur, nah, yang seperti itulah Baudrillard menyebutnya sebagai simulacra. Maksudnya bagaimana maksudnya? Nah, jadi dalam teori sosial dan humaniora, masyarakat itu menciptakan realitas, gambaran yang seolah-olah nyata. Seolah nyata, kemudian gambar tersebut menggantikan esensi dari sesuatu hal yang nyata tadi. Contohnya simbol atau tanda. Nah, membahas mengenai contoh, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, contoh simulacra di sini adalah taman hiburan Disneyland. Di situ ada miniatur imitasi dunia nyata, padahal sebetulnya toko kartun yang justru diterima sebagai pengunjung sebagai realitas. Nah,
contoh lain yang mungkin lebih dekat dengan kita ya. Eh, dalam kacamata sosiologi yang relate bagi anak muda adalah sekarang kita tuh lebih dikenal melalui sosmed, dari foto yang estetik, dari postingan-postingan yang agamis mungkin. Nah, padahal dalam dunia nyata belum tentu seperti itu. Ya, memang tiruannya itu dari nyata, kita yang nyata. Namun yang ada dalam tampilan yang ditampilkan bukan sebuah kenyataan. Nah, sehingga masyarakat dalam interaksi sosial, kembali lagi ke relevansi dengan sosiologi, eh, orang akan mengenal kita melalui sosmed yang mana di situ penampilan dari ketidaknyataan. Nah, lalu dari kacamata humaniora, ketika kita memposting tersebut menggunakan filter, padahal kenyataannya dan bisa disebut sebagai budaya sebab hampir semua orang sekarang menggunakan filter. Jadi seakan-akan antara nyata dan fiksi itu blur sebagaimana penjelasan dari slide sebelumnya tadi. Nah, begitu. Lalu ada contoh lagi apa ya? Bentar, ada contoh lagi eh spanduk jajan. Wadah jajan. Nah, logo gambar di jajan makan ringan. Sering kan warnanya bulat. Padahal ketika dibuka itu di dalamnya nggak bulat. Nah, itu namanya simulakra. Yang ditampilkan, yang disponsorkan, yang diperkenalkan kepada orang lain itu sesuatu yang indah, seakan-akan indah, seakan-akan real. Seindah itu memang ada, tapi tanpa acuan. Padahal di dalamnya itu gak bulat, gitu, meleot-meleot. Nah, begitu. Simulakra bisa dipahami sebagai apa yang telah saya katakan tadi. Lalu yang kedua nanti ada simulasi. Antara simulasi dan simulakra itu hampir mirip namun berbeda. Penjelasan detailnya terus simak di slide berikutnya. Nah, teori kedua yang dicanangkan oleh Baudrillard merupakan teori simulasi. Menurut Baudrillard, simulasi merupakan proses representasi yang menggantikan realitas asli. Jikalau simulakra tadi merupakan realitas tanpa acuan asli, simulasi merupakan representasi yang menggantikan sesuatu yang asli. Nah, di dalam simulasi, suatu objek atau bahkan peristiwa dipresentasikan lewat gambar, cerita, tanda. Bisa jadi malah orang langsung mempresentasikan, seperti ada kasus kriminal pembunuhan, polisi pasti ada simulasinya kan. Nah, itu yang dianggap bisa jadi seperti nyata atau malah lebih nyata. Nah, akibatnya benda atau situasi yang asli itu menjadi abstrak saat penyajiannya, bersatu. Kayak ya udah mirip, maksudnya tuh udah mirip. Ini asli, ini tuh asli atau bukan sih? Gitu. Nah, perbedaan antara simulakra itu seakan-akan asli, tapi sebetulnya esensinya itu nggak ada dalam dunia nyata, itu nggak ada. Kalau simulasi itu memang memberitahu kepada orang lain, namun ada realisasinya, ada realitasnya. Yang satu fiksi, yang satu dari itulah pokoknya. Nah, begitu. Contohnya, contohnya bisa simak slide selanjutnya. Oh, ini guys. Ini contoh simulasi. Simulasi contoh pertama adalah iklan di media sosial atau iklan di TV yang mana produk kesehatan menampilkan slogan orang pintar minum tolok ongon. Oke. Seakan-akan yang membeli produk X tersebut adalah orang pintar.
Namun produk tersebut sekarang sudah memiliki lawan yang sepadan, yaitu orang yang beruntung minum ini bintang 17 gitu. Nah, contoh kedua, nah saya minta maaf, ternyata menampilkan sesuatu yang tadi yang saya sebut dalam contoh simulakra tadi, seakan-akan dirinya soleh itu ternyata contoh dari simulasi. Nah, lalu kalau contoh simulakra itu gimana? Nah, simulakra itu ya kita menampilkan sesuatu yang 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 mana tidak ada. Contoh-contoh penipuan. Kita menampilkan dalam media sosial itu eh, pengajian. Nah, ayat-ayat kita share ke publik, ke pengikut, ke yang mengikuti balik. Wah, padahal dianya tidak pernah mengaji. Nah, itu namanya simulakra. Berbeda dengan simulasi. Kita menampilkan eh, pengajian, ayat-ayat Quran, namun kita juga membaca. Tapi belum tentu sesoleh apa yang kita tampilkan. Nah, bedanya yang simulakra ini kita tidak pernah melakukannya, yang simulasi kita melakukan tapi tidak seperti apa yang kita tampilkan. Begitu, itulah simulasi seakan-akan begitu. Padahal realitasnya dibalik dari apa yang kita tampilkan itu bisa jadi berbeda. Begitu ya kawan-kawan. Jadi perbedaannya simulakra adalah menampilkan sesuatu yang tidak pernah ada, lalu simulasi menampilkan sesuatu yang ada namun tidak sepenuhnya sama. Contoh simulasi dalam kacamata sosiologi adalah suka flexing juga. Flexing di sini, flexing di TikTok, di IG. Nah, seakan-akan flexingnya apa? Dia minum di kafe mahal. Seakan-akan dia punya uang. Kan belum tentu aslinya dia punya uang. Uangnya minta orang tua. Bisa jadi kan? Nah, begitu. Itu namanya simulasi doang yang kita tampilkan. Jadi apa yang dilihat orang lain gitu. Nah, di penjelasan yang selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang hiperrealitas. Definisi dari hiperrealitas yaitu kondisi di mana representasi stimulatif terasa lebih nyata daripada kenyataan fisiknya. Menurut Baudrillard, jika sebuah citra sudah dianggap lebih hidup daripada citra yang aslinya, nah, disitulah yang letak namanya hiperrealitas. Dalam era serba digital ini, apa yang disampaikan di layar seperti film, game, di Instagram, TikTok, dan sebagainya, seringkali lebih hidup bagi kita ketimbang yang nyata atau realitasnya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yang pertama. Saya lihat dari aspek sosiologi dan juga humaniora. Yang pertama dari aspek sosiologi, yaitu relationship goals di media sosial seperti di IG, di TikTok, dan lainnya. Banyak yang lebih percaya pada citra pasangan mesra di IG ataupun TikTok daripada kenyataan hubungan mereka. Akhirnya standar cinta di masyarakat dibentuk dari pasangan palsu atau dari postingan yang ada di TikTok dan IG. Notabene postingan tersebut adalah citra palsu, jadi bukan dari realita kehidupannya. Dan yang kedua yaitu dari aspek humaniora, seperti K-pop idol atau artis drakor, para fansnya itu merasa dekat, lalu merasa jatuh cinta, bahkan histeris sekali seakan idol itu nyata hadir dalam hidupnya. Padahal semua yang dikonsumsi adalah citra media ataupun akan menghasilkan ilusi lebih hidup dari kenyataan. Hal ini banyak dialami oleh para pemuda saat ini. Jadi
apapun yang ada di sosial media itu adalah bukan kejadian aslinya. Jadi itu adalah hanya citra medianya saja. Dan juga saya mengambil contoh yang selanjutnya adalah dari tema park seperti Disneyland. Segala hal di sana baik dari tokoh kartun yang hidup, bangunan dongeng, dan juga yang lain-lainnya dirancang agar tampak lebih nyata daripada dunia luar, sehingga pengunjung akan menghidupi dunia ilusinya itu. Disneyland adalah contoh sempurna hiperrealitas di mana fantasi imajiner terlihat lebih nyata daripada kenyataan sehari-harinya. Jadi itulah contoh dari hiperrealitas, beberapa contoh dari hiperrealitas. Selanjutnya, yaitu kritik yang pertama, kritik masyarakat konsumer. Baudrillard mengamati bahwa masyarakat modern terlalu mengutamakan konsumsi tanda daripada kebutuhan real. Dengan gaya hidup konsumerisme, orang mengukur keberhasilan dan kepemilikan barang atau citra bukan dari pemenuhan kebutuhan hakiki. Contohnya seperti Disneyland. Orang-orang rela mengantri berjam-jam dan membayar mahal hanya untuk masuk ke dalam dunia dongeng, yang sebenarnya hanyalah ilusi kesenangan semata. Ia menyebut Disneyland sebagai berhala mutakhir karena menampakkan betapa irasionalnya perilaku konsumtif, yaitu mereka membayar demi memuaskan fantasi dan kesenangan semu, bukan kebutuhan yang nyata. Dengan demikian, apa yang dikonsumsi itu seringkali berupa ilusi. Baudrillard menegaskan bahwa masyarakat sekarang membeli konsumsi semu, pengalaman atau citra, bukan kebutuhan hidup. Sebagaimana yang dikatakan dalam analisisnya, masyarakat membeli citra dan nilai simbolis barang, sehingga yang dikonsumsi bukan kebutuhan hidup, bukan kebutuhan, akan tetapi fantasi yang jauh dari realitas sehari-hari. Yang kedua yaitu kritik peran media. Media massa modern seperti TV, iklan internet, media sosial, dan lain sebagainya memproduksi dan menyebarkan simulasi citra secara besar-besaran. Pesan-pesan dari media seringkali terputus dari konteks nyata dan juga historisnya, sehingga membentuk semacam realitas palsu yang diterima publik. Baudrillard menyebut era ini sebagai realitas tanpa historitas, yang artinya media membangun citra-citra seolah nyata tanpa mengacu pada kebenaran di baliknya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari peran media. Contoh dari peran media ini adalah iklan gaya hidup seperti contoh produk kecantikan, iklan dan juga iklan komersial yang menampilkan citra-citra ideal seperti model yang sangat cantik, sukses, pintar dan juga sebagainya, sehingga menyampaikan pesan simulasi dengan kata lain, sehingga membentuk dunia palsu yang tampak nyata hingga banyak orang terjebak mempercayainya. Jadi peran media itu adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh para penglihatnya. Seperti itu. Selanjutnya masih dalam kritik yaitu sirnanya realitas. Baudrillard berargumen bahwa realitas sejati makin mati dan hilang di era modern ini. Citra-citra simulasi telah menggeser wilayah kenyataan. Realitas asli tak lagi memiliki arti karena yang ada hanyalah peta saja atau hanya simulasi yang ada tanpa wilayah yaitu sebuah realitas yang asli. Contoh dari sirnanya realitas ini
adalah spanduk kampanye politik. Warga lebih percaya pada citra visual calon dibanding dari rekam jejak nyata. Inilah bukti sirnanya realitas di era modern. Jadi di era modern ini lebih mudah untuk menciptakan visual daripada kenyataannya atau realitas aslinya. Dan itulah akhir dari presentasi kami dari kelompok 12 tentang teori John Baudrillard tentang simulaka, simulasi, dan juga hiperrealitas. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.